Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang rangka dan tulang, maka pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang persendian atau artikulasi. Nah, persendian atau artikulasi ini adalah hubungan antar tulang. Nah, hubungan antar tulang itu ada tiga, ada sinartrosis, ada anfiartrosis, dan yang ketiga adalah diartrosis. Nah, untuk yang pertama dulu, sinartrosis itu adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat dan mengalami penulangan atau osifikasi sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Karena itu sinartrosis disebut juga dengan sendi mati. Nah, terdapat dua jenis sinartrosis, yaitu sinartrosis sinkondrosis dan sinartrosis sinfibrosis. Untuk yang sinkondrosis itu antar tulang dihubungkan oleh tulang rawan hialin. Contohnya itu pada tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian sinfibrosis atau disebut juga dengan sutura itu adalah antar tulang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang padat. Contohnya itu terdapat pada tulang tempurung kepala kita. Contohnya antara tulang ubun-ubun dengan tulang bagian depan frontal. Jadi antara frontal dan parietal itu dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa sehingga disebutnya adalah sendinya sinartrosis sinfibrosis. Nah, ini adalah contoh gambarnya, ini adalah tulang dada dan tulang rusuk, kemudian ini contohnya adalah tulang-tulang yang ada di daerah kepala. Jenis sendi yang kedua adalah anfiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan sehingga memungkinkan adanya sedikit gerakan. Nah, ada dua jenis yaitu sindesmosis dan sinfisis. Yang sindesmosis itu persambungan antar tulang yang dihubungkan oleh ligamen. Contohnya itu pada pergelangan kaki, yaitu persendian antara tulang tibia dan fibula. Yaitu antara tulang kering dan tulang betis ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian sinfisis itu adalah persambungan antar tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan fibrosa. Contohnya itu pada ruas-ruas tulang belakang dan tulang kemaluan. Adalah dibungkat yang diurnya kalian perhatikan. Ya, di sini ini ada ligamen. Jadi dua tulang itu diikat oleh jaringan ligamen. Nah, ini seperti karet dia ya, elastis. Kemudian di dalamnya di sini juga ada jaringan membran tipis, itu disebut dengan membran sinovial. Nah, membran sinovial ini akan menghasilkan minyak sendi atau pelumas sendi supaya gerakan sendinya itu tidak terhambat ya, atau disebut dengan pelumas sendi. Kemudian pada ujung-ujung tulang ini ada tulang rawan sehingga kalau terjadi benturan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya itu dia tidak akan menimbulkan rasa sakit. Jadi biasanya sendi kita kalau sakit itu bisa karena rusaknya ligamen, rusaknya membran sinovial atau mengerasnya di ujung-ujung sendi ini atau kekurangan minyak sendi. Nah, kita lihat fungsinya dari minyak sendi atau cairan sendi sebagai pelumas. Pelumas itu yang benar ya. Kemudian menyalurkan nutrisi, mengurangi getaran dan sebagai pelindung atau pertahanan. Nah, sekarang kita bahas macam-macam dari diartrosis. Yang pertama adalah sendi putar. Nah, ini gerakannya satu tulang mengitari tulang yang lain. Contohnya itu pada tulang kepala dengan ujung tulang belakang. Jadi kepala kita bisa bergerak ke kanan dan ke kiri itu karena adanya sendi putar. Kemudian sendi peluru itu memungkinkan gerakan ke segala arah. Ini adalah gambarnya. Nah, itu contohnya pada bahu dengan lengan atas atau antara panggul dengan paha. Yang selanjutnya itu adalah sendi engsel, itu memungkinkan gerakannya hanya satu arah saja, yaitu contohnya pada siku dan lutut. Kemudian sendi geser atau luncur itu berarti hanya menghasilkan gerakan bergeser. Contohnya itu pada tulang-tulang telapak tangan dan kaki. Yang selanjutnya adalah sendi pelana, itu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakannya ke kedua arah
Contohnya antara telapak tangan dengan jari tangan atau telapak kaki dengan jari kaki. Nah, itu tadi adalah macam-macam sendi. Sekarang kita akan bahas gangguan atau kelainan pada tulang atau rangka. Yang pertama itu adalah kebanyakan diakibatkan karena adanya kebiasaan posisi duduk, tapi bisa juga karena kelainan genetik ya. Nah, tapi kebanyakan karena posisi duduk ya. Nah, yang pertama itu adalah kifosis, tulang belakang melengkung ke belakang. Kemudian lordosis itu tulang belakang melengkung ke depan. Skoliosis itu adalah tulang belakang dia membengkok ke arah samping. Kemudian yang selanjutnya ini biasanya disebabkan karena adanya kecelakaan ya. Nah, yang pertama itu adalah fraktura atau patah tulang. Nah, ini ada dua, ada patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Kalau patah tulang tertutup itu tulang yang patah masih tetap berada di dalam daging, jadi nggak kelihatan atau di dalam otot. Sementara kalau patah tulang terbuka itu tulangnya itu keluar dari otot atau daging. Fisura itu adalah retak pada tulang, kemudian memar atau terkilir itu adalah robeknya selaput sendi atau ligamen, kemudian urai sendi atau dislokasi itu posisi sendi itu berubah atau bergeser. Kemudian gout arthritis ini adalah penumpukan asam urat pada persendian sehingga menimbulkan peradangan. Biasanya yang kita rasakan adalah bengkak pada daerah persendian. Kemudian osteoartritis itu penulangan pada ujung tulang rawan. Kemudian rheumatoid itu disebabkan karena autoimun. Ya, autoimun. Jadi kalau yang dirasakan antara rheumatoid dan gout arthritis itu sama. Jadi sendi itu sama-sama bengkak dan sakit, cuman penyebabnya berbeda. Kalau rheumatoid itu autoimun atau degeneratif karena kesalahan metabolisme dalam tubuh. Kalau gout arthritis kebanyakan karena kesalahan pola makan. Kemudian rakitis itu kaki berbentuk X atau berbentuk O dikarenakan kekurangan vitamin D pada masa anak-anak atau pada masa pertumbuhan. Kemudian artritisika itu nyeri pada persendian karena kekurangan minyak sinovial atau pelumas sendi. Artritis eksudatif itu nyeri pada tulang karena terjadi peradangan pada selaput sendi. Kemudian nekrosis itu matinya sel-sel tulang karena tidak mendapatkan suplai makanan. Osteoartritis itu rapuh pada tulang sehingga tulang mudah patah karena gangguan metabolisme, kekurangan kalsium, dan kekurangan vitamin D. Nah, ini banyak diderita oleh lansia biasanya yang berumur di atas 50 tahun. Nah, itu biasanya dia banyak menderita osteoporosis. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu mengenai persendian dan gangguan atau kelainan pada tulang. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.